Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Dan Masya Allah, tidak ada nikmat yang paling besar ya daripada nikmat ilmu. Ya, nikmat ilmu adalah nikmat yang terbesar. Kemudian diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu adalah anugerah yang tidak terhingga. Oleh karenanya kita berusaha meraih ilmu yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan juga meminta kepada Allah agar diberikan taufik kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Oleh karenanya ya, kita juga tidak boleh lupa dengan tujuan. Kita hidup di atas dunia, di atas muka bumi. Ya, kita hidup bukan untuk cari uang. Ya, maka Masya Allah, ya, kalau ada ya dilema ya. Kalau ada orang tua murid lebih berat ya mengejar dunia daripada ilmu, musibah. Ya. Karena kita hidup di dunia bukan untuk cari uang, bukan untuk senang-senang. Kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk berburu kuliner. Ya. Kalau jalan-jalan, makan-makan, ya, liburan, Masya Allah, kita bela-bela ya. Ya, padahal tujuan kita hidup bukan untuk itu. Ya, Pak Bu, kita semua ini akan mati. Ya, kita butuh bekal sebanyak-banyaknya. Kita butuh amal, ya, sesuai dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Karena barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia akan sia-sia, amalannya tertolak. Sebagaimana kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah, maka amalannya tertolak. Meskipun dia ikhlas, ya, karena syarat diterimanya amal itu dua, ya, itu ikhlas dan ya ittiba, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, ikhlasnya luar biasa, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalan tertolak. Ya, amalannya tidak diterima oleh Allah. Ya, maka betapa banyak orang menginginkan kebaikan, namun dia tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Tapi bahwa hidup yang dirahmati Allah SWT, ya, karena kita sepakat tujuan hidup kita di dunia adalah untuk ibadah, untuk beramal, ya, dan puncaknya masuk surga, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus berilmu, ya, senantiasa belajar, menuntut ilmu, dan semoga dengan adanya program ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa sampai ke surga Allah SWT. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, gimana cara menjaganya? Yaitu dengan ilmu. Ajarkan anak-anak kita ilmu, pelihara diri kita dari api neraka, ya, supaya terhindar dan jauh dari api neraka. Maka kita butuh ilmu. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang manfaat, mana yang madarat, ya. Karena tanpa ilmu kita akan tersesat, ya. Di pertemuan sebelumnya,
ya di pertemuan sebelumnya di tema atau di judul kajian kita 10 cara menumbuhkan kesadaran anak untuk taat kepada Allah. Ya, masyaallah, ini judul yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita amalkan. Ya, 10 cara menumbuhkan kesadaran anak untuk taat kepada Allah. Masya Allah, kalau anak-anak kita beramal ketaatan, menjauhi keburukan karena kesadarannya luar biasa. Ya, ada bapak ibunya atau enggak ada bapak ibunya, anak kita akan istiqomah di atas kebaikan. Masya Allah. Pengen nggak Pak, Bu? Ya. Dan kita sama-sama belajar. Ya, termasuk saya adalah yang paling utama yang berbicara, ada yang paling utama untuk mengamalkan. Ya, untuk terus kita saling belajar, saling menasihati, ya, saling mengingatkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, nasihat, karena yang demikian bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, terus diulang-ulang saya memberikan nasihat. Bahkan saya pernah dengar, ya, salah satu ulama salaf, ya, saya lupa, beliau mengatakan ketika kumpul majlis para ulama-ulama besar, ya, di Saudi, ya, mereka yang pertama kali mereka ucapkan adalah saling menasihati tentang keikhlasan. Masya Allah, ya, para ulama yang, ya, mereka insya Allah semuanya hafidhul Quran, hafal Quran, bahkan paham hadis, paham ilmu agama, tapi mereka saling mengingatkan satu sama lain. Bahkan lihat kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis khususnya, ya, kebanyakan diawali dengan hadis tentang apa? Tentang niat. Ya, hadis Riyadhus Shalihin, hadis apa namanya? Arba'in Nawawi, ya, diawali dengan niat. Ya, Bulughul Maram, ya, itu diawali tentang niat. Ya, Masya Allah. Nah, ya, kita mengulas sedikit, ya, kemarin sudah sampai 5 poin, ya, 10 cara menumbuhkan kesadaran anak taat kepada Allah. Yang pertama kemarin adalah menanamkan tauhid, ya, sejak dini, ya, bahkan sejak anak masih dalam, ya, bayi kandungan, apa, dalam buaya, ya, diajarkan tauhid. Ya, siapa Rabbnya, siapa yang menciptakannya, siapa yang memberinya rezeki, apalagi sudah bisa ngobrol, apalagi sudah bisa bicara, sudah bisa interaksi. Ya, anak-anak kita meskipun belum bisa bicara, umur 1 tahun, 2 tahun, tapi dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dia bisa merekam apa yang kita ucapkan. Setiap mendapat kenikmatan dia ucap, orang tuanya mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, ya, yang telah memberikan kita kesehatan. Ya, tanamkan tauhid sejak dini. Ya. Yang kedua adalah menghidupkan atau menghubungkan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan menghubungkan setiap nikmat dengan Allah. Ya, mengaitkan bahwa semua kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkan mereka bersyukur dengan cara yang benar. Ya. Ya, ucapkan setiap mendapat kenikmatan, ya, alhamdulillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayah bisa membeli ini, ayah bisa beli itu, ya, adalah karena
pemberian Allah, nikmat dari Allah. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, ayah nggak bisa beli ini. Ya, alhamdulillah ayah, ya sekarang kita punya mobil, punya kendaraan. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Ya, kalau ada yang mau pinjam, kita nggak boleh pelit, karena ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan, ya, mengaitkan bahwa setiap nikmat datangnya dari Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, anak perlu mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, seperti Allah Maha Melihat. Ya, kata Allah, innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Ya, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Nah, ajarkan kepada anaknya, meskipun ayah ibu dan tidak melihat, nah Allah Maha melihat. Ya, abi umi mau pergi dulu ya. Ya, kamu di rumah ya baik-baik, ya, takut sama Allah karena Allah Maha melihat. Tanamkan, ya, sebagaimana wasiatnya siapa? Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, lihat, ini Ibnu Abbas dikisahkan masih kecil, bahkan kurang dari 7 tahun usianya, ya, belum SD berarti, ya. Tapi lihat nasihat Rasulullah begitu berharga. Ya, jagalah Allah, maksudnya jagalah batasan-batasan Allah, laksanakan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Ya, ihfadillah ya farka, niscaya Allah akan menjagamu. Insyaallah. Ya, kalau mau safar, nah nanti kalau butuh apa-apa ini ya, telepon bibi. Ya, ada bibi, tuang bibi. Tapi lihat wasiat Nabi Muhammad SAW, tanamkan, ya, kenalkan anak kita, ya, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan Allah juga Maha mendengar. Ya, sebagaimana Allah berfirman, innallaha sami'un 'alim. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Ya. Tujuannya adalah supaya anak kita merasa memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh anak, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga misalnya sering ya, nemu uang receh di atas kulkas, ya, di mana, di meja, di dompet, anak nggak akan berani. Ya, begitu datang waktu azan, nggak ada orang tua yang, anaknya langsung berangkat. Ya, karena tanamkan. Ya, setiap kali anak kita berbuat pelanggaran atau berbuat perbuatan yang kurang baik, ya, tanamkan anak kita, nasihati anak kita, ya, dengan diingatkan bahwasanya Allah Maha melihat. Nah, coba adik mau dengar, ya, kamu cerita jujur. Kamu mungkin bisa bohong, ya, bohongi abi dan umi, tapi kamu tidak akan pernah bisa bohongi Allah.
cerita jujur. Tadi kenapa berkelahi? Masya Allah. Ya, anaknya jujur diapresiasi, kesalahannya tetap diapain? Ya, diarahkan. Ya, kalau sudah sampai pada perlu diberikan sanksi, kasih sanksi. Ya, namun tetap dengan cara yang mendidik. Ya, nah, disuruh bertobat, disuruh beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ya, nah, kemudian yang keempat, menanamkan keimanan pada hari akhir. Ya, di antara 10 cara menumbuhkan kesadaran anak untuk taat kepada Allah adalah menanamkan keimanan pada hari akhir. Anak-anak kita ya harus tahu bahwa dalam kehidupannya di dunia ya semuanya akan disempurnakan balasannya di akhirat. Ya. Amalan yang baik atau amalan yang buruk pasti Allah sempurnakan balasannya di akhirat. Ya, oleh karenanya banyak perintah amal soleh Allah kaitkan dengan iman pada hari akhir. Ya, seperti diantaranya Rasulullah SAW ya bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara baik atau diam. Ya, tanamkan iman pada hari akhir dan juga tanamkan bahwasanya ada sebab akibat. Ya, Allah ya mudah baginya membalas perbuatan kita di dunia. Ya, bahkan dijelaskan oleh para ulama salaf bahwasanya amalan yang Allah segerakan balasnya di dunia adalah akhlak mulia dan akhlak buruk. Ya, Allah segerakan balasnya di dunia. Ya, orang yang terbiasa berkata jujur, maka Allah segerakan balasnya di dunia. Orang yang terbiasa berdusta, berbohong, maka Allah segerakan juga balasnya di dunia. Tidak dipercaya, ya, dibuat hidupnya semakin susah. Nah, ajarlah kepada kita iman kepada hari akhir, bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Ya, setelah kematian ada kehidupan dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Kalau kita sholat, kalau kita meninggalkan sholat, ya akan ada balasan. Kalau kita berkata baik dan kalau kita berkata kotor, juga pasti ada balasan. Tanamkan, ya, supaya anak-anak kita ya sadar bahwa dia beramal bukan karena diawasi orang tua, bukan karena ada guru, ya, tapi karena dia ingat bahwasanya nanti semua perbuatan mereka akan mereka terima balasannya di akhirat kelak. Nah, yang kelima adalah membiasakan ibadah. Ya, melatih anak kita membiasakan beribadah dengan ilmu dan keteladanan. Ya, sebagaimana diantaranya ya hadis yang masyhur di telinga kita, ya, kata Rasulullah, "Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian untuk salat ya pada usia 7 tahun. Dimulai dibiasakan dari umur 7 tahun. Ya, paling lambat umur 7 tahun diajak. Sebelum 7 tahun boleh nggak? Boleh. Ya, selama tidak mengganggu
ya jamaah. Nah, 7 tahun sudah mulai bisa diajak berpikir, diajak membuat kesepakatan, ya, diajak bertanggung jawab, ya. Nah, ajak 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ya, kalau udah 10 tahun masih susah sholatnya masih banyak main bercanda, boleh dipukul. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan di usia 10 tahun mulai dipisah tidurnya, laki dan perempuan. Saudara laki dan perempuan mulai dipisah dari orang tuanya, mulai dipisah. Ya. Hadis ini menunjukkan pentingnya pembiasaan. Ya. Dari lihat 7 tahun sama 10 tahun berapa tahun? 3 tahun. Ini waktu yang sangat panjang. Kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan, ya, maka akan susah. Ya, anak yang tidak terbiasa seperti diri kita, ya, untuk berubah jadi lebih baik pasti butuh proses. Ya, yang biasa jarang baca Quran, kemudian bikin target 1 hari 1 juz, Masya Allah, berat ya. Masya Allah, saya pun waktu itu kenalan sama Syekh Syuhaib, ya, ketemu lagi umrah, ya, sebelah saya orang Mesir, ya, beliau cerita masih muda, ya, masih umur 20-an, ya. Bapaknya itu, beliau cerita bapaknya itu sehari 10 juz, berarti 3 hari selesai 30 juz. Subhanallah. Kalau kita berapa hari Pak? 30 juz. Ya, setahun lah ya. Itu Ramadan doang. Itu juga kadang nggak selesai. Ya. Ini kadang nggak selesai. Ya. 5 hari pertama Ramadan doang, habis itu udah nggak kebuka lagi Qurannya. Subhanallah. Ya. Kita ingin anak-anak kita sholatnya bagus, terbiasa baca Quran, maka harus dibiasakan dari kecil. Ya, bahkan pas masuk SD 7 tahun sudah mulai harus diajak ke masjid, diajak terus. Berarti kalau diajak, bapaknya sholat nggak? Sholat. Ya. Kalau nyuruh doang, namanya bukan ngajak. Ya, sana sholat, udah azan, ya bapaknya masih duduk, ya, masih HP-an. Nah, malah bapaknya belum mandi, ya, udah azan maghrib. Nah, maka pembiasaan ibadah ini butuh proses dan juga butuh keteladanan, ya, butuh keteladanan. Yang keenam adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan yang paling kuat bukan hanya karena takut dihukum, ya, Bu, ketaatan yang sangat kuat melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, bukan karena takut dihukum, tapi karena cinta yang besar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dan juga termasuk tumbuhkan anak kita untuk cinta kepada kedua orang tuanya. Ya. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya.
dalam surah Al-Baqarah ayat 165 kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, kalau bicara tentang iman berarti apa? Berkaitan dengan ilmu. Karena tidak mungkin iman tanpa ilmu. Tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Tanamkan kecintaan kepada Allah. Ya, tadi di awal. Tanamkan tauhid. Hubungkan semua kenikmatan yang ada pada kita datang dari Allah. Tumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah. Ya. Sering-sering ucapkan di rumah bersama anak, ketika makan, ketika duduk, ketika ngobrol, ucapkan Masya Allah, makasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan kami makanan, ya, masih berikan kami kesehatan. Pernah nggak lagi makan di lantai? Sering-sering, kalau bisa setiap hari minimal sekali, ya. Kalau bisa setiap hari minimal sekali. Kalau kita makan bersama keluarga, ya, kadang kalau siang mungkin susah, bapaknya kerja. Tapi sarapan pagi, makan pagi dan malam atau sore, biasakan, usahakan makan bareng dengan keluarga. Itu makan bareng itu momentum paling apa? Paling pas untuk sambil bercengkrama, bercerita. Kalau orang Jawa dulu, ya, makan tuh nggak boleh sambil ngobrol, ya. Ya. Ternyata enggak, ya. Ternyata makan sambil ngobrol boleh, ya. Bahkan, ya, adalah momentum yang paling cocok sambil ngobrol, ya, obrolan yang bermanfaat, mengakrabkan keluarga. Ya, kalau kita lagi makan-makan, diem-dieman apa ngobrol? Lagi makan-makan ya kadang-kadang. Yang diem itu takut kehabisan, ya. Makannya banyak. Baik. Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, Allah memberikan kita kedua mata. Allah memberikan kita keluarga, Allah memberikan kita makanan, kesehatan, kesempatan hidup, ya, terus diulang-ulang setiap hari supaya tumbuh cintanya kepada Allah. Kemudian kenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW? Ya, kenalkan tentang akhlak Rasulullah SAW. Ceritakan tentang betapa besar kepedulian Rasulullah SAW untuk keselamatan umatnya, perjuangannya untuk bisa menyebarkan agama Islam. Ya, beliau SAW sangat ingin umatnya semuanya selamat. Bahkan di menjelang wafatnya, beliau tidak lepas perhatiannya untuk keselamatan umatnya. Ummati. Kalau kita mau meninggal, apa yang diucapin? Ya, mikirin diri sendiri. Saya kapan sembuh? Ya. Nah, Rasul mikirin umatnya. Ya. Berarti orang tuanya harus banyak baca. Ya. Gimana mau menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sedangkan kita nggak tahu tentang Rasulullah SAW?
Alaihi Wasallam. Ajarkan tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, para sahabatnya. Ya, bahkan saya pernah berkisah, pernah bercerita, ada salah seorang sahabat Zaid siapa saya lupa nama sahabatnya. Ya, saya lupa ya. Dia budak. Salah satu budak Rasulullah, ya. Kemudian yang hadiah dari istrinya Khadijah, ya. Masya Allah. Suatu ketika datang ayah kandungnya, siapa? Zaid bin Harithah kalau nggak salah. Ya, Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini siapa nama bapaknya? Harithah. Suatu ketika pamannya datang melihat, ini Zaid, anaknya saudara saya, bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan waktu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Ketika itu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Ya, pamannya pulang ngabarin Harith, ya, anakmu ada di Makkah, ya, bersama seorang yang bernama Muhammad. Disamperin, ya, begitu ketemu Masya Allah, tuanya bahagia, anaknya hilang, ya, bertahun-tahun. Ya, kalau zaman dulu, ya, jual beli orang itu hilang, ditemukan di rumah dijual biasa. Kemudian dibeli sama Khadijah, ya, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu, dia ingin membawa pulang anaknya, yaitu Zaid, ya, tapi dikasih syarat sama Rasulullah SAW. Boleh, saya nggak akan halangi, tapi syaratnya, ya, kalau dia mau silakan bawa, kalau dia nggak mau dan ingin tetap bersamaku, maka biarkan dia. Maksud adil kan? Adil banget. Ya. Akhirnya, ya, Zaid dipanggil, kemudian, ya, orang tuanya bahagia. Apa jawaban Zaid? Ya, saya ingin tetap di sini. Dia nggak mau pulang. Lebih betah, lebih nyaman bersama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti ada rahasia besar kenapa orang lain sampai bisa begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Nah, rahasia itu yang harus kita pelajari dan kita teladani. Ya. Nah, kenalkan kepada anak-anak kita tentang akhlak Rasulullah. Ya, karena kalau cintanya kepada Rasulullah SAW sudah begitu besar, kira-kira akan ditiru nggak? Tiru. Sekarang anak-anak sekarang, lihat dari medsos, ya, kalau habis main bola, gol, Masya Allah, gaya siapa yang ditiru? Ya, karena ngefans, kagum dengan, ya, figurnya, tapi dia nggak ngefans kepada Nabi Muhammad SAW karena nggak kenal, ya, karena nggak kenal. Ya, kenalkan anak kita, terus diulang-ulang. Bahkan saya pernah dengar ini metode, ya, teman kita, ya, beliau orang Makassar, tapi sekarang lama di Bangka begitu. Masya Allah, anaknya 7 tahun hafil Quran 30 juz. Ya, dan di umur segitu sudah mulai menghafal kitab hadis Umdatul Ahkam. Ya.
sekarang anaknya udah umur SMA, udah kayak selesai lah. Beliau cerita waktu ngajar anak-anaknya di rumah, homeschooling, nggak disekolahin. Setiap hari belajar sama ibunya, bapaknya juga. Ya. Nah, emang luar biasa suami istri yang kuat dan sabar. Bukan dari orang kaya. Beliau pernah cerita, kami ngajarin beli buku untuk latihan nulis, latihan baca. Kalau ada gambar di bukunya tuh, ada gambar makhluk hidup, beliau caci-caci, dihina-hina, ya, dengan pasang wajah ekspresi. Ini nggak boleh, nak, ini jelek ini, ya. Terus dicoret, ditutup ini, nanti malaikat nggak mau masuk ini. Ya. Setiap beli buku, ya, buku bacaan, buku latihan, buku pelajaran, ya, ketemu bergambar, diulang-ulang sambil pasang ekspresi, ya. Akhirnya anaknya setiap lihat buku itu langsung ditutup, langsung dicoret, ya. Ada musik, ya, karena nggak mungkin lepas dari HP juga. Ada musik, dicaci-caci, dicela-cela. Ini nggak boleh lah, musik haram, ya. Mendengarkan musik ini haram, ya. Sambil pasang wajah, ya, benci dengan musik, ya. Dan terbiasa anaknya, ya. Nah, kalau masuk safar ke pasar dengar musik, langsung jalan cepat. Ya, beliau cerita, ya, bercerita. Ada musik, jalan cepat, jangan lama-lama di sini. Ya, kalau kita malah nyantai, ya, malah ikut menikmati. Ya, padahal itu juga bagian dari pendidikan anak kita. Ya. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, mengajarkan ikhlas dalam beribadah atau beramal. Anak perlu dikenalkan bahwa amal bukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Terus diingatkan, nah, ayo sholat, kita sholat karena Allah yang memerintahkan. Gitu. Nanti sampai di masjid, sholatnya yang benar, ya. Ya, meskipun, ya, misalnya abinya jadi imam, anaknya jadi makmum, nggak ngeliat, ya. Meskipun abi nggak lihat, ya, kamu sholatnya harus benar, ikhlas karena Allah, jangan karena abi, ya. Tanamkan. Bersedekah juga sama, ya. Nah, nih alhamdulillah ada rezeki. Kalau kamu bisa sedekah, ya, bersedekah. Ya, ingat niatnya karena Allah. Ya, Allah menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu berarti yang berilmu, yakin dengan janji-janji Allah. Ya, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan, kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim, orang-orang yang kesulitan. Ya. Apa lanjutannya? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ya, sungguhnya kami memberikan kalian makan karena Allah, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami gak ingin balasan. Ya, kami gak mengharapkan balasan. Dan juga mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, Masya Allah. Ini di antara sifat orang yang beriman. Ajarkan ikhlas dalam setiap beramal, membantu teman. Ya, mungkin kita pernah mendengar anak-anak kita mengeluh, ya, sampai rumah.
atau kakak sama adik. Saya kan pernah ngasih kamu, ya masa saya minta dikit kok nggak boleh? Pernah nggak? Ya, sering kayaknya ya. Gimana ngajarnya? Ya, sampaikan ke adiknya yang minta-minta. Nah, maksudnya, kalau kamu sudah memberi, niatnya karena Allah. Ya, jangan diungkit-ungkit. Nanti pahalanya hilang, sirna. Ya, Allah balas yang lebih baik. Ya. Tanamkan juga ke kakaknya, ya, Mas, ya. Kalau kamu punya sesuatu, tawarkan adiknya. Nah, tanamkan, ya. Mengharap pahala dari Allah. Tawarin adiknya, kamu dapat pahala. Kamu kenyang makan, kamu juga dapat pahala besar. Nanti anaknya bilang, nanti saya kurang, gak kenyang. Ya. Nah, maksudnya yang bikin kenyang, yang bikin nikmat itu siapa? Allah. Ya. Nah, kisahkan cerita-cerita para sahabat. Ya, pernah ya? Rasulullah ada satu gelas susu, semua sahabatnya kenyang. Ya, kisahkan juga tuh ke anak kita. Ya, itu bukti bahwasanya yang memberikan rasa kenyang, yang memberikan rasa ketenangan, kebahagiaan itu Allah, bukan apa yang kita miliki sekarang. Motivasi anak untuk beramal. Nah, ini juga mungkin tambahan. Sebagian kita itu ingin ngajarin anaknya supaya mau berbagi, tapi caranya keliru. Misalnya anaknya punya makanan, orang tuanya pengen ngajarin anaknya berbagi, tapi caranya keliru. Contohnya, Abi boleh nggak minta? Umi boleh nggak minta? Jangan. Jadikan orang lain sebagai sasaran. Kalau saya, ya, misalnya anak saya bilang, Mas, Masya Allah, Alhamdulillah ya, tawarin uminya sama adik-adiknya. Ya. Padahal saya juga pengen nyobain. Tapi jangan langsung, Abi boleh nggak minta? Kok Abi nggak ditawarin? Ya jangan. Makanya suami istri itu kerja sama. Ya. Kalau ada adiknya, tawarkan adik-adiknya. Adiknya bisa tuh, tawarkan emasnya, tawarin ibunya. Ya. Kalau ibunya sama, ibu tahu, itu abi, tawarin abinya. Ya. Nah, seperti itu caranya. Ya. Jangan bilang, abi kok nggak ditawarin. Ya, seperti sedang sadar atau tidak disadari kita sedang mengajarkan anak untuk minta. Ya. Nah, sama saya dengan istri kerjasama. Ketika anak uminya masak, abinya nyapu, ngepel, ya. Jangan tuntut anak untuk bantu saya. Itu umi, kasihan uminya bantuin, potongin sayur, potongin wortel, cuciin itu cabenya, ya. Jadikan media, jadikan alat, ya. Nah, mengajarkan anak ikhlas dalam beramal. Yang ketujuh, yang kedelapan, menanamkan akhlak mulia sebagai buah dari keimanan. Ya. Yang kedelapan, menanamkan akhlak mulia sebagai buah dari keimanan. Keimanan yang benar akan melahirkan akhlak mulia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan Hasan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ajarkan kepada mereka akhlak tentang jujur, ya. Kaitkan dengan iman. Ya, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, yakin Allah Maha melihat, nah jujur ya. Bahkan Allah juga mengajarkan anak-anak kita supaya berteman dengan orang-orang jujur. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ya jadilah bersama orang-orang yang jujur, ya bisa berteman, ya. Kemudian sabar, ya, innallaha ma'as sabirin. Nah, sabar, nah, Allah itu pertolongannya bersama orang-orang yang sabar. Kalau kamu ingin ditolong sama Allah, sabar. Ya, dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, kalau pengen ditolong sama Allah, sholatnya jangan bolong-bolong dan harus sabar. Jangan mudah menyerah, jangan mencela takdir Allah. Ya, kaitkan iman dengan akhlak, sabar. Nah, sabar nanti Allah akan tolong. Ya. Nah, kemudian ya akhlak menyayangi, kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Anak kita sudah hafal. Ya, siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah semua yang ada di atas muka bumi, maka akan menyayangimu yang di atas langit. Masya Allah. Ya. Kemudian tentang amanah, ya, dan seterusnya. Ya, suka menolong. Kata Allah, wallahu fi 'aunil 'abdi maka abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang suka menolong saudaranya. Ya, kaitkan akhlak dengan iman. Nah, yang kesembilan, membangun lingkungan dan budaya yang mendukung ketakwaan. Ya, membangun budaya. Anak kita ya tidak hanya hidup di rumah, ya, ia hidup bersama keluarga, bersama teman-teman di sekolah, ya, kemudian masyarakat lingkungan sekitar, dan masyarakat digital, apa ya. Anak-anak kita itu hidupnya kalau dulu cuma rumah, sekolah, masyarakat. Sekarang rumah, sekolah, masyarakat, HP. Ya, insyaallah. Karenanya jangan hanya tanya anaknya, ya, kamu belajar apa di sekolah? Jangan hanya itu. Ya, anak saya udah sekolah di STQ dah, tenang, aman. Ya, kata siapa? Ya, nah, perlu kita perhatikan dengan siapa anak saya berteman. Yang pertama dari rumah. Ya, bagaimana ayah ibu bekerja sama menciptakan budaya yang baik di rumah. Budaya yang suka saling menasehati dengan cara yang baik, budaya yang suka saling memotivasi, budaya yang mendahulukan contoh teladan,
ya, atau budaya yang hanya ngomong doang, ya. Nah, ini dari rumah, kemudian di sekolah dengan siapa temannya, ya. Sekarang apalagi apa yang kamu lihat, ya, batasi, awasi. Subhanallah, pernah ada kisah nyata santri pondok zahirnya soleh banget, subhanallah, ya, naudzubillah. Ternyata begitu usia kelas 1 SMA punya penyakit hati. Apa? Syahwatnya menggebu-gebu, ya, mencuri pakaian dalam tetangga, iris, subuhnya nggak pernah ketinggalan karena dia beribadah zahirnya saja, ya. Orang tuanya saking percayanya, ya, kalau di rumah kasih HP udah bebas, sebebas-bebasnya. Di kamar nggak tahu apa yang dilihat. Hati-hati, ya. Nah, nggak cukup nasihat, ya, diawasi, buat budaya. Ada waktu kapan dia boleh pegang HP. Ada aturan yang jelas. Sehari berapa menit, kemudian di mana, misalnya dekat ibunya, dekat adiknya, kemudian apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, ya. So, media ini bisa jadi sumber ilmu, bisa jadi membantu orang tua menanamkan karakter yang baik, tapi bisa jadi sebaliknya, ya. Ciptakan budaya, lingkungan, ya. Setelah tadi tanamkan takut kepada Allah dan sebagainya, budaya harus dibentuk. Yang sering terjadi di pondok diajarin luar biasa, diawasi luar biasa, di rumah dilepas kontrolnya, ya. Padahal yang mempengaruhi anak kita banyak faktornya, keluarga, sekolah, ya, masyarakat, kemudian digital. Nah, yang terakhir, masya Allah, yang ke-10, ya, perkuat doa kepada Allah, ya, perkuat doa kepada Allah. Doakan anak-anak kita setiap hari, kalau bisa dan harus bisa, setiap sujud, setiap ruku dan sujud dalam salat kita. Gak apa-apa sujudnya agak panjang, gak apa-apa, yang penting bukan tidur, ya. Gak bangun-bangun tidur, ya. Doakan, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Atau doa yang kita hafal. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anak saya soleh, tapi dalam sholat, ya, meskipun khilaf, ya, saat itu nggak boleh ada ucapan lain kecuali Al-Quran, ya. Oleh karenanya kalau bisa hafalkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, ya. Tadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Karena dalam salat, sebenarnya dalam salat, ya, as-shalah itu tasbihun wa tahmidun wa tahlilun, ya. Ya, tasbih, tahmid, tahlil,
ya qiraatul Quran, hanya bacaan Al-Quran, nggak boleh ada ucapan lain. Ya, khilaf, ada yang mengatakan berarti nggak boleh berdoa selain bahasa Indonesia, selain dari Al-Quran dalam sholat. Ya, tapi sebagian mengatakan boleh, ya, selain Al-Quran boleh. Seperti kita ketika dalam kunut, ya, baca kunut, ya, dalam hadis salah. Bahkan tambahan kalimat-kalimat bukan dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Ya, tentu saja doa yang paling utama adalah doa yang diambil dari Al-Quran. Kemudian baru doa yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ya sudah, kalau nggak bisa doa bahasa kita lah. Ya, yang bisanya bahasa Sunda pakai bahasa Sunda. Ya. Doakan pada waktu-waktu mustajab. Ya, antara azan dan iqamah. Ya, kalau bapaknya datangnya baru qomat, baru datang nggak sempat doa. Waktu mustajab, ya, ketika turun hujan, ketika hendak berbuka puasa, ya, kuatin doanya untuk anak kita. Bahwa yang menguasai hati anak-anak kita itu siapa? Allah, bukan kita. Ya, kita mah lemah banget. Ya, udah berusaha segala cara, belum soleh. Doain, angkat tangannya, nangis, ya. Ya. Kemudian juga ada triknya, ya. Sesekali, bahkan kalau bisa sesering mungkin doakan anak kita di depan anak kita. Supaya apa? Anaknya tuh merasa abi uminya tuh benar-benar cinta. Ya Allah, semoga anak saya ini semakin baik ya Allah, semakin soleh, diberi manfaat, diberi keberkahan ilmu. Anaknya dengar, Masya Allah, terenyuh hatinya. Ya, nah, bahkan Rasulullah juga demikian, pernah mendoakan anak kecil, ya, sebagaimana mendoakan Anas bin Malik atau mendoakan Hasan dan Husain. Ya, u'idukuma, ada dua-dua di depannya. Ya, u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Ya. Nah, doakan ketika enggak ada anaknya, doakan ketika ada di depan anaknya. Masya Allah, kalau sudah Allah yang jaga, siapapun yang berusaha merusaknya, iblis, seton, baik dalam bentuk jin maupun manusia, nggak akan ada yang bisa mengganggu. Oke, doakan. Kemudian yang nggak kalah penting, ajarkan anak kita untuk senantiasa berdoa. Bukan cuma orang tuanya doain anaknya, itu bagus. Ajarkan anaknya untuk berdoa, minta sama Allah. Nah, ayo nih, antara azan Allah, minta, semua minta. Kamu mau apa? Semua yang kamu pengen, minta sama Allah yang Maha Kaya. Abi, aku mau mobil listrik, minta sama Allah. Ya, terserah dia minta aja sama Allah. Sambil diingatkan, ya, minta yang paling berharga. Minta mobil listrik boleh, minta apa lagi? PS boleh. Ajarkan minta yang paling berharga. Nah, minta surga. Nah, minta ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Kalau anaknya sudah mulai terbiasa doa, ya, doa minta ilmu manfaat apa? Semuanya dah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. So, doa ini saja subhanallah. Kalau kita pretelin, kandungannya luar biasa.
Ya, ajarkan anak kita untuk senantiasa berharap bergantung kepada Allah. Nah, kamu ngapal susah, kalau lagi susah ngapal atau merasa susah, minta sama Allah. Belajar matematika nggak paham, nggak bisa. Nah, minta doa sama Allah, minta doa sama Allah. Ya, jangan ya Umi udah ngulang-ngulang ya, Masya Allah, kayak yang di YouTube ya. Belajar matematika, kalau nggak bisa suruh minjem. Kalau nggak bisa minjem gimana ya? Ya, tempelin temennya. Ya salah. Ya. Nah, baik. Ajarkan kita untuk senantiasa berdoa minta kepada Allah. Apalagi kalau doa kita ke anak kita sambil dalam kondisi paling nyaman. Biasanya anak itu paling nyaman menerima nasihat kapan, Pak? Biasanya kapan? Menjelang tidur, ya. Sambil tidur tuh, ya Allah, semoga anak saya ini makin soleh ya Allah. Kasih nasihat, doain, ya. Jangan panjang-panjang, ya. Nah, kemudian ketika lagi makan bareng, Masya Allah, atau lagi nyantai, ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang nyantai. Kalau kegiatan yang penuh aktivitas, nasihat itu nggak masuk, susah. Lagi jalan-jalan, lagi main apa tuh? Di Dufan, di tes kotak, ya. Sambil nasihat, nggak bakal dengar, ya. Nah, nggak kedengeran juga, ya. Di momentum paling nyantai apa? Otaknya, fisiknya lagi tenang, ya. Ajak ngobrol nasihat. Dan Masya Allah, ya. Kemudian juga perlu diingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya berdoa minta kepada Allah itu hukumnya apa? Minta sama Allah berdoa hukumnya apa? Wajib, Pak, bukan sunnah. Jangan-jangan kita banyak hari-hari kita lewatin tanpa berdoa minta sama Allah. Ya, setiap hari harus sempatkan berdoa. Kalau yang jarang, bikin jadwal jam segini, waktu seperti ini saya harus berdoa minta. Waktu sujud, waktu rukuk, antar azan dan iqamah dibiasakan. Ya, tanamkan kepada anak kita, ya, bahwasanya dalam setiap doa yang kita panjatkan pasti Allah kabulkan. Ya, kuatkan dalam hati mereka, Allah pasti kabulkan. Ya, pasti ada komplain dari anak. Enggak, Bi, mana Allah kabulkan? Saya pernah minta ini sampai sekarang belum dikabulkan. Jangan selesai nasihatnya. Ya, ada 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Nah, ada ingat? Ya, ada 3 cara Allah mengabulkan doanya. Sebagaimana kata Rasulullah, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa. Wala qati'atu rahimin, dan juga tidak ada unsur memutus hubungan silaturahim. Illa atahu Allahu biha ihdatsalat, melainkan pasti Allah kabulkan doanya 1 dari 3. Ada 3 cara Allah berdoa. Yang pertama, imma an yaj'al lahu da'watahu, imma an yu'ajjal lahu da'watahu. Ya. Yang pertama, Allah segerakan kabulkan doanya. Dia minta hari ini, besok dikabulkan, atau minggu depan dikabulkan, atau sebulan dikabulkan. Ya.
ada yang Allah kabulkan segera di dunia. Yang kedua, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, Allah menjadikan tabungan akhirat. Ya. Jadi doanya nggak ada yang sia-sia. Terus banyakin doa. Percuma saya doa, nggak percuma. Pahalanya tuh naik terus. Ya. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Ya, yang ketiga, atau Allah jauhkan dia dari mara bahaya sesuai dengan kadar doanya. Ya, pernah kalau dengar kejadian kecelakaan bis, semuanya mati kecuali satu selamat. Padahal bisnya hangus, secara akal harusnya dia meninggal nih, tapi dia bisa selamat, subhanallah. Ya. Nah, atau naudzubillah gempa, rata-rata meninggal dunia, rumahnya hancur, tapi ada satu rumah subhanallah dibiarkan kokoh. Apakah itu kebetulan? Lah, Allah yang maha besar. Ya, bisa jadi ada doa dia yang istiqomah, dia meminta kepada Allah, meskipun gak dikabuli di dunia. Ya, tapi Allah punya cara lain karena Allah tahu yang terbaik. Ya, saya yakin semua di sini pasti minta pengen jadi orang kaya. Ya. Ada nggak yang doa menjadi orang miskin? Nggak ada ya. Menjadi orang kaya. Tapi mungkin nggak semuanya dikabulkan jadi orang kaya. Karena Allah tahu yang terbaik. Tanamkan anak kita supaya nggak bosan, nggak jenuh, nggak tergesa-gesa dalam berdoa, minta supaya segera dikabulkan di dunia. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Tayyibullah ala miswab. Ini 10 cara menumbuhkan kesadaran anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya punya utang saya. Waktu itu ada yang bertanya tentang ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, semoga bisa dibahas di pertemuan berikutnya karena ternyata ini masalah ya penting sekali karena ada syubhat. Ya, ada syubhat di sana yang harus kita tepis dengan dalil dan juga ungkapan ulama-ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Kemudian mungkin pengen jawab ya. Hadiahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah lewat jamnya ya. Seperempat. Nggak ada yang nanya insya Allah ya. Nah, pertanyaannya, apa langkah pertama dan paling utama untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk taat kepada Allah? Nah, ada ini Ustaz hilangnya mana hilang? Nah, ada apa langkah pertama dan yang paling utama untuk menumbuhkan kesadaran pada anak? Nah, Masya Allah, bagus duluan. Nah, ini yang apa mungkin deh? Bismillahirrahmanirrahim. Menanamkan tauhid sejak dini kepada anak. Saya Masya Allah, menanamkan tauhid sejak dini. Saya Masya Allah. Nanti hadiahnya sekalian ya. Nah, baik. Langkah yang utama adalah menanamkan tauhid sejak dini. Baik, yang kedua,
Baik. Ketika anak kita mendapatkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang nyaman, atau prestasi, apa yang harus diajarkan orang tua agar anak memiliki kesadaran tauhid dan syukur kepada Allah? Nah, baik, Ibu, mic-nya mungkin bisa dioper, Ibu, belakang. Nah, tolong Istiqlal, tolong catat sih. Ya, Ibu ini siapa namanya, anaknya kelas berapa? Nanti biar hadiahnya bisa disampaikan. Ya. Dipencet yang lama, ditahan. Pencetnya agak ditahan. Nah, bisa? Sudah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Jana, Ibu dari Gaida kelas 3A dan Akidah kelas 1A. Masya Allah. Bagaimana cara menumbuhkan anak ketika anak mendapat nikmat dari Allah? Itu memberitahu anak bahwa nikmat yang didapat atau prestasi yang didapat adalah atas izin Allah dan pemberian dari Allah. Subhanallah. Nah, Masya Allah, ya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Gaida kelas 3A. Ya, 3A. Oh, boleh atau nanti di depan aja. Ya, Baik, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujum. Pertanyaan yang ketiga. Mengapa iman kepada hari akhir penting dalam mendidik anak agar taat kepada Allah? Nah. Baik, siapa? Baik, betul. Nah, perkenalkan diri, Pak. Bismillah. Nama Ahmad Rafiah, Kualifikasi dari Ibrahim kelas 2B dan Aisyah kelas 4A. Masya. Menanamkan iman pada hari akhir bahwa akan adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Amal yang Allah sedangkan balasannya dunia adalah akhlak yang baik. Baik. Ya. Masya Allah, ya. Kenapa? Iman kepada hari akhir penting dalam agar anak taat kepada Allah? Ya, diantaranya karena semua yang kita perbuat akan disempurnakan balasannya, ya, di akhirat, ya, betul tadi, insyaallah. Dan balasan yang disegerakan di dunia adalah akhlak, ya. Nah, kayak Masya Allah, jazakumullah khairan. Yang keempat, apa yang harus ditumbuhkan dalam hati anak agar ia taat kepada Allah, bukan hanya karena takut dimarahi orang tua. Nah, sampai ingat apa yang harus ditanamkan dalam hati anak supaya taat kepada Allah, bukan hanya karena takut. Nah, Masya Allah. Ada mic ibu-ibu ke ujung kanan. Ya, dioper mic-nya. Ya. Mic-nya ada di mana mic-nya? Ini di ujung kanan. Ibu yang jilbab coklat, ya. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini murid dari kelas 1C. Itu mengajarkan anak ikhlas dalam setiap beribadah kepada Allah. Mengajarkan anak ikhlas dalam setiap beribadah kepada Allah. Baik, Masya Allah, ya. Boleh tambah. Nah, ada tambahan dari yang lain? Nah, silakan. Nanti hadiahnya gimana bagi dua?
Baik, hadiahnya kedua, berarti sekalian yang kelima. Fadhal, silakan. Tambah yang tadi catat Ustaz. Yang tadi umum siapa apa? Fatin. Umum Fatin kelas 1. Fatir. Oh ya, Fatir. Kelas 1 ya. C. Nah, tadi sini ada yang mau nambahkan jawaban? Ya, silakan. Mic-nya ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu dari Afisena Ulu Ahmad kelas 3C dan Adesi Arina Ahmad kelas 1A. Untuk menumbuhkan kesadaran pada anak taat kepada Allah bukan hanya karena takut kepada orang tua. Jadi yang pertama itu kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah, serta yang terakhir rasa cinta kepada kedua orang tua. Yeah. Agar anak tidak hanya takut untuk menjalankan ibadah, tapi karena rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, dan rasa cinta kepada orang tua. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Berarti udah habis ya? Udah habis. Dari sini 2, ini udah 3 kan tadi ya? Satu lagi. Oh, baru 4 ya? Ummu Alfisena. Ya, kelas 3B. Satu lagi saja. Ya, tadi tambahkan ya. Menumbuhkan rasa tadi ikhlas, kemudian habis ya, yang kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, kemudian juga tumbuhan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.